Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyelidiki hati kita. Biarlah melalui firman Tuhan yang terus menyelidiki kehidupan kita. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita tidak akan ada apa-apanya. Akan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Hidup kita juga tidak ada apa-apanya. Bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus hari ini. Nah, benar kita siapkan hati kita, pikiran kita, segala roh-roh yang ingin mengganggu pikiran hati kita, yang ingin merebut firman Tuhan pada hari ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan jemaat Tuhan lagi. Waktu terus berlalu Bapak Ibu. Ya, waktu cepat sekali berlalu. Hari ini sekarang sudah memasuki bulan yang kedua. Di bulan Oktober ini hal yang sangat luar biasa. Tidak terasa. Ya, tidak terasa dan akan lewat lagi bulan 10 ini dan kita akan memasuki bulan 11 dan sudah Natal, saudara. Cepat sekali kalau kita tidak menangkap waktunya Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka waktu itu akan terus berjalan dan kita hanya melongo dan iya ya, saudara. Ya, bagi anak-anak muda juga, saudara, jangan juga lupa waktu. Ya, ingat masa mudamu, saudara. Jangan sampai lupa kamu memikirkan pasangan hidupmu. Amin. Amin. Ya, saudara ya. Harus. Kalau enggak lewat terus, mau sampai tunggu kapan, saudara? Mau sampai kaya raya? Biasanya itu, ya. Tapi ketika kalian sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, sambil kalian doakan, sambil kalian bergumul, Tuhan, yang mana sebenarnya pasangan hidupku ini? Amin. Apakah pasangan hidupku ini sudah lahir atau memang belum lahir, Tuhan, ya? Atau sama siapa dia? Atau memang dia sekarang lagi dijaga sama orang lain atau bagaimana? Atau juga saya lagi menjaga pasangan orang lain? Saya juga tidak tahu, ya. Nah, berdoa, sudah bergumul. Makanya perlu namanya membangun komunitas. Membangun komunitas, membangun persahabatan, supaya teman-teman memilih bukan asal memilih. Dan yang kedua saya sampaikan pada hari ini, saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, yang saya sampaikan minggu lalu, saudara, tentang pembelian mixer dan speaker, saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah berpartisipasi. Jadi yang sudah menghubungi kami, sudah menghubungi bendahara, ada total 1 juta rupiah. Terima kasih kepada jemaat yang sudah berpartisipasi, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, inilah dia, saudara, kita beli mixer ini kita nggak sanggup kita beli baru, saudara, jadi kita beli second. Harganya ini adalah 1.500.000, jadi 500 lagi kita masih belum bayar, saudara. Dan juga speaker yang dalam proses pengerjaan, jadi harga speaker itu ada 4 juta, saudara. Dan itu dalam proses dibuat, kita buat sendiri.
Jadi sehingga saudara suara ini nggak gini lagi suaranya. Jadi bagi yang bisa musik mengerti tentang speaker, jadi speaker kita ini hanya bodinya aja yang besar saudara, tapi nggak ada suaranya sebenarnya. Ini ini nggak ada suara bass yang nggak untuk kita dengarkan suaranya. Nah, jadi nanti kalau sudah hanya ada 4 speaker yang akan kita buat dalam proses saudara, dan kita akan doakan saudara dalam waktu yang dekat saudara. Doa saya sebelum Desember ini, jadi semua alat-alat musik, jadi puji Tuhan, mulai dari awal kita mulai nyicil saudara, karena kita tidak punya uang lebih. Kalau kita tunggu semua ada, nggak bisa juga saudara. Jadi kita mulai dulu. Ketika saya memulai pelayanan model pertama saudara, ini keyboard sama speaker ini, ya speaker baru berjalan dengan waktu hampir 2 tahun saudara, kita tidak bisa beli. Kita mulai cicil, kita beli speaker ini sama speaker itu saudara, baru kita beli mic, kita beli drum, gitar, kita beli gitar bass, hampir komplit semuanya saudara. Dan juga kita punya TV yang kadang-kadang hidup, kadang-kadang enggak saudara. Saya juga tidak tahu kenapa, di mana letaknya saudara. Tiba-tiba hari ini bagus, besoknya tidak bagus lagi saudara ya. Saya nggak tahu, dan kita akan doakan saudara. Dan semua peralatan yang ada di dalam gereja kita, AC, kursi, semua saudara, apa yang kita gunakan hari ini, sekali lagi adalah ini berkat Tuhan dan berkat dari jemaat semuanya. Amin. Jadi inilah yang kita berikan selama ini, persembahan yang Bapak Ibu berikan, ucapan syukur dan lain semuanya adalah kita sudah jadikan dalam bentuk barang. Dan kita akan berdoa terus. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati. Marilah kita sama-sama memikirkan apa yang akan bisa kita lakukan untuk gereja kita. Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan kita? Nggak mungkin orang lain, dan orang lain juga bisa menyumbang saudara ya. Ada juga orang lain bisa juga memperhatikan, memikirkan gereja kita saudara. Contohnya ini kotak persembahan ini saudara, ini nggak saya nyangka ini dari temanku saudara yang ngasih dari waktu saya pelayanan di apa namanya ini, Balai Karimun. Nah di Balai Karimun, nah saudara, jadi temanku bilang, Pak Septe, ada nggak kotak persembahan? Bukan, saya bilang rencana mau buat, bilang Pak, saya mau buat kotak persembahan itu, berapa harganya? Oh Pak Septi mau ya? Bilang iya. Ya udah, tau saya pikirkan, nanti saya akan kirim ke Batam. Nah ini lagi kirim kotak persembahan ini saudara ya. Jadi ada juga kayak kursi yang berwarna yang berbeda saudara. Itu adalah juga persembahan dari orang yang disampaikan kepada kita ya. Jadi semuanya itu adalah berkat Tuhan, dan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah takut saudara. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada jemaat Tuhan yang sudah memberikan sumbangan minggu lalu sebesar 1 juta saudara. Saya tidak menyebutkan namanya saudara, yang sudah menginformasi kepada kami. Dan kita beli mixer itu, dan masih ada kekurangan sekitar 3 juta lagi untuk menghadirkan speaker yang sedang kita buat saudara. Dan ketika kita bergandengan tangan, pasti akan bisa kita lakukan. Amin. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Dan hari ini saudara saya akan berbicara, minggu lalu saya berbicara tentang haus akan Tuhan. Nah, hari ini saya akan berbicara saudara, ketika kita haus akan Tuhan saudara. Dan dari bayangan saya saudara, bayangan saya sebagai gembala kalian, bahwa jemaat Tuhan memiliki kerinduan yang sangat amat dalam kepada Tuhan. Yang kepengen setiap harinya lah, aku mau dekat dengan Tuhan. Ya pokoknya kalau aku gak mau dekat dengan Tuhan, kayaknya ada sesuatu yang kurang dalam hidupku. Sama ketika kita baru-baru jatuh cinta. Betul gak sih? Ya dulu waktu istriku lagi ngurus sekolah minggu ternyata ya. Dulu waktu saya masih pacaran sama istriku saudara, kami juga pacaran LDR saudara ya. Jadi saya di Purwokerto, dia ada di Jawa Timur saudara. Waduh, rasanya itu maunya ketemu saja saudara ya.
Rasanya pokoknya kalau hari-hari itu saudara, waktu itu masih belum familiar namanya WA, yang ada masih BBM ya. Ya, jadi bapak teman-teman yang punya BBM pokoknya keren sekali lah waktu itu ya. Jadi masih BBM saudara, teleponan, pokoknya habis pulsa itu untuk telepon saudara, padahal nggak ada uang. Ada berkat beli apa? Beli pulsa untuk ngapain? Telepon. Pokoknya bangun pagi saudara, ada lagu saudara ya, ada lagu yang sekuler saudara, yang lagunya gini, bangun ku ingat kamu, mau makan ku ingat kamu, apalagi ku mau tidur ku ingat kamu. Pokoknya apapun saudara ya. Jadi lagu itu sangat bagus sekali saudara ya. Itu sangat bagus, dan coba saudara, coba kita nanti bangun pagi kita akan ingat siapa? Ingat Tuhan saudara. Ya, bangun pagi selain kita ingat Tuhan, apapun yang kita kerjakan ingat Tuhan, ingat orang-orang yang engkau sayangi saudara. Ya, ingat kalau kita sudah punya istri, bangun pagi ingat istri kita, jangan ingat istri orang lain. Amin. Ya, begitu juga istri-istri, bangun pagi langsung ingat suamimu saudara. Jangan bangun pagi ingat suami orang lain. Itu gak boleh saudara ya, gak boleh. Nah, jadi harus ada saudara, ada itu disebut dengan kerinduan, kehausan ketemu seseorang yang kita idolakan. Idol itu saudara mendewakan ya. Kita kalau aku gak ketemu dengan dia, pokoknya ada sesuatu loh yang kurang dalam hidupku ini ya. Ada sesuatu. Jadi kita merindukan Tuhan saudara. Kita bertemu dengan Tuhan sekali lagi adalah bukan karena aturan di dalam gereja, tapi kita bertemu dengan Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan karena ada kehausan yang ada di dalam diri ini. Ya. Jadi kapan kita memiliki namanya kehausan saudara? Kapan kita memiliki namanya kerinduan untuk memuji Tuhan, kerinduan menyembah Tuhan, kerinduan baca Alkitab? Kapan kita memiliki kerinduan tersebut? Kita memiliki kerinduan tersebut adalah ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita jatuh cinta kepadanya. Pokoknya cintaku kepada Tuhan tergelepek-gelepeklah saudara ya. Jangan hanya cintamu kepadanya saudara tergelepek-gelepek, sementara sumbernya adalah kamu melupakan. Dan ini Alkitab kita sudah menjelaskan adalah sangat baik saudara, dan sangat balance sekali. Jadi cinta Tuhan dan juga cinta sesama. Nggak mungkin kamu akan mengatakan aku cinta Tuhan, dan ini berkali-kali saya sampaikan di gereja ini, di depan mimbar ini saudara. Tidak mungkin kalau mengatakan aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi orang yang ada di sekitar kamu saudara, kamu tidak mencintainya, tapi kamu membencinya. Orang-orang yang ada di sekitarmu, suamimu, istrimu, justru kamu penuh dengan kebencian. Itu tidak akan mungkin kamu bisa mengatakan aku cinta kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bilang, kamu adalah orang munafik. Yang kelihatan aja kamu tidak bisa mewujudkan cintamu, yang kelihatan aja kamu tidak bisa memaafkan, apalagi yang tidak kelihatan. Itu sangat balance sekali saudara. Maka ayo kita akan tumbuhkan cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah cinta kepada Tuhan, maka hari ini saudara, ini menjadi bagian kita. Maka saya berikan tema khotbahku adalah hidup di dalam Kristus. Amin. Kalau kita sudah punya kerinduan kepada Tuhan, kalau kita sudah cinta Tuhan, kalau kita memiliki namanya kedekatan kepada Tuhan, maka kita tidak kepengen lagi lepas dari Dia. Dan kita ngapain? Kita lengket terus saudara. Ibarat apa? Perangko itu saudara, ya, baterai itu, ya, tidak pernah lepas saudara. Lengket melulu saudara. Kenapa? Karena haus, rindu, dan tidak mau terpisah dari Dia. Makanya kita harus ngapain? Hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Kita ada di dalam Kristus saudara. Itu tidak bisa dibuat-buat. Engkau ada di dalam Tuhan, hidupmu ada di dalam Tuhan, dan Tuhan ada di dalam hidupmu. Itu tidak bisa dibuat-buat, tapi itu
Dari mana? Dari hati kita yang paling dalam. Dan lahir dari pengenalan kita tentang Tuhan. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang kelima, saudara. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kalau sudah menemukannya, katakan amin. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya akan ulangi, saya akan tegaskan kepada kita, ya. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, saudara, ini konteksnya adalah, jadi orang-orang Korintus pada saat itu, saudara, disebutkan pada konteks pada zaman itu, saudara, ditulis ayat ini. Orang-orang Korintus itu adalah dikatakan secara rohani, saudara, secara pengetahuan tentang Kristus, mereka sangat luar biasa. Mereka adalah orang-orang Korintus ini adalah orang-orang yang penuh dengan karunia yang bermacam-macam. Selain orang Korintus tidak mendapatkan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Hanya orang Korintus yang paling sempurna mereka menerima karunia. Semua karunia mereka punya, saudara. Nah, jadi tapi sayang sekali berjalannya dengan waktu, saudara, yang seharusnya mereka adalah memiliki perubahan dalam diri mereka. Karena kota Korintus pada saat itu, ya, diceritakan pada konteks yang kalau kita lihat, saudara, kehidupan moral mereka sangat bobrok banget, saudara. Kehidupan mereka ini sangat tidak baik sekali. Dan salah satu yang paling ditekankan oleh Paulus adalah tentang hal dalam, saudara, perzinahan. Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, mereka lagi tidak normal melakukan, saudara, apalagi melakukan hubungan seks. Yang normalnya adalah laki-laki dengan perempuan. Tapi di dalam kota Korintus yang terjadi pada saat itu, saudara, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan paling bejatnya lagi, saudara, yang terjadi pada saat itu adalah bukan hanya kepada manusia mereka lakukan, bahkan kepada binatang dan patung pun mereka melakukan namanya hubungan seks di sana. Itu yang terjadi di kota Korintus, karena kota Korintus adalah kota metropolitan pada saat itu. Kalau sekarang kan kota metropolitan kita adalah Jakarta, saudara. Nah, ini makanya Paulus menegur, saudara, jemaat Korintus pada saat itu mengatakan kepada mereka, kamu yang sudah ada di dalam Kristus, katanya kamu sudah bertobat, katanya kamu adalah orang yang rajin ke gereja menyembah Tuhan, tapi kenapa cara hidupmu mengikuti orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Tidak ada bedanya. Seharusnya kalau kamu sudah ada di dalam Kristus, muncullah ayat ini dan kita lihat konteksnya nanti dia bilang pada ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang sudah bertobat, siapa yang sudah hidupnya sungguh-sungguh kepada Kristus, dikatakan ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, saudara, sudah datang. Kita akan lihat, saudara, kenapa ya kita harus menjadi ciptaan baru. Apa yang disebut dengan ciptaan baru? Nah, saya akan coba teliti, saudara, ya, sedikit agak teologis hari ini, saudara. Dan saya coba meneliti tentang, saudaranya jangan melamun. Nah, saudara. Nah, kata ciptaan baru, saudara,
ini dalam bahasa Yunani, saudara. Kenapa saya perlu menjelaskan tentang bahasa Yunani? Karena kita akan melihat akar katanya, ciptaan baru yang dimaksud ini lebih mengarah kemana sih sebenarnya? Apakah perubahan dari tubuh kita atau bagaimana, saudara? Nah, kata ciptaan baru dalam bahasa Yunani, saudara, konteksnya ini disebutkan, ini cara bacanya adalah kainokitis, saudara. Kainokitis. Kaino adalah ini bersifat yang apa? Berasal dari kata kaino adalah kata sifat. Nah, saudara, teman-teman yang sudah belajar tentang bahasa, ada disebut ada kata sifat, ya, ada kata kerja, saudara. Nah, ini kata sifat, saudara, yang berasal dari kata koinos. Apa itu koinos, saudara? Nah, ini penjelasannya, saudara. Ini terdiri dari dua, bisa saya terus menerus. Koinos ini artinya neos dan kainos. Mungkin teman-teman bisa lupakan hal ini, tapi jelaskan ada nanti artinya, saudara. Kenapa? Apa yang disebut dengan neos dan kainos? Nah, neos berbicara tentang, saudara, neos berbicara tentang baru berdasarkan dengan waktu. Tanpa waktu tidak ada neos. Artinya, saudara, ketika dia berbicara tentang baru, Paulus berbicara tentang baru, hidup kita menjadi ciptaan baru. Ini berbicara, saudara, ini berbicara tentang waktu, ya, yang ada di dalam waktu tentang ciptaan itu. Baru yang dimaksud di sini, saudara, sesuatu yang sudah tua atau berasal dari masa lalu tidak mungkin diubah menjadi neos lagi, karena ada waktu, saudara. Sesuatu yang pernah diciptakan dan itu kalau ketika dia diubah, itu tidak akan mungkin menjadi baru lagi. Contoh, saudara, nah ini kebetulan barang-barang kita second semua ini, saudara, ya. Nah, ini keyboard kita ini contohnya, saudara. Keyboard kita ini adalah sudah mulai warnanya ini sudah mulai kusam. Tapi kita akan memperhalus keyboard kita ini supaya dia lebih bagus, maka kita akan cat kembali. Maka barang ini, saudara, keyboard ini kelihatannya ketika kita cat baru, saudara, orang akan melihat, oh, ini keyboard baru. Dia penampilannya baru karena sudah dipermak, saudara, sudah diubah, ya, sudah diubah dan dia menjadi keyboard yang baru. Tapi pada asalnya, saudara, apakah memang dia baru? Enggak baru. Dia sesungguhnya adalah lama, tapi dia sudah diubahkan menjadi baru. Nah, ini penjelasan yang dibicarakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada saat itu. Memang kamu adalah manusia lamamu. Kamu adalah manusia yang lama. Kamu hidup, ya. Kamu hidup menjadi pengikut atau penurut dari kehendak dari dosa itu. Yang kamu lakukan adalah bukan melakukan kehendak Bapa, tapi yang kamu lakukan adalah melakukan kehendak dari keinginanmu yang bertolak belakang dengan Kristus. Nah, sekarang ketika kamu ada di dalam Kristus, maka kamu disebut sebagai manusia baru. Sekali lagi, ketika kamu ada di dalam Kristus, maka kamu sudah diperbaharui, hidupmu sudah dipoles, hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Makanya kamu disebut sebagai manusia yang baru, yang diubahkan oleh siapa? Oleh Kristus. Dan itu adalah yang dikatakan oleh Paulus. Nah, yang dipakai lagi satu lagi kata koinos, saudara, ya. Kata koinos yang digunakan artinya Paulus adalah ciptaan baru. Ini berdasarkan dengan kualitas. Apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dibuat oleh Tuhan adalah bukan hanya sekedar mengubah begitu saja, tetapi adalah perubahan yang memiliki kualitas yang sangat bagus, garansi, saudara. Ya. Kalau orang lain, saudara, berbicara tentang diperbaharui, dipermak, semua orang bisa, saudara, tapi memiliki kualitas yang berbeda. Apa yang dikatakan oleh Paulus adalah kamu sudah ada di dalam Kristus, kamu sudah hidupmu
udah berubah, saudara udah bergerak ke arah Kristus, ke arah kamu ada di dalam Kristus, kamu menjadi manusia baru, dan manusia baru yang memiliki garansi, ya, yang kualitasnya adalah tidak ada bandingan dengan orang lain. Dan dijamin saudara, ketika kamu terus ada di dalam Tuhan, kamu dari benar-benar hidup di dalam Tuhan, digaransi, garansinya apa saudara? Kamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga itu bersama-sama dengan siapa? Bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Bapa. Itu digaransi saudara. Kenapa Anda takut? Kenapa Anda ragu dengan hidupmu saudara? Ya. Jadi ketika kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya, dan perubahan atau pembaharuan yang dibicarakan Paulus adalah yang dengan total, yang artinya membersihkan jiwa kita, karakter kita diubah menjadi karakter yang baru. Itu arti dari kainos tersebut. Ya, jadi kalau neos tadi itu adalah berbicara tentang perubahan yang ada di dalam waktu, saudara. Tapi kalau kainos ini berbicara tentang bagaimana perubahan dari karakter kita. Mari jemaat Tuhan, kalau engkau dan saya sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, kalau kamu sudah menjadi manusia yang baru, maka Anda harus memiliki namanya perubahan karakter. Makanya Paulus menegur jemaat di Korintus, ayo, kamu sudah ada di dalam Tuhan, kamu sudah bertobat, tapi kamu buktikan lewat apa? Lewat karakter, lewat perbuatanmu. Harus dibuktikan. Karakter kita harus menjadi apa? Manusia yang baru. Karakter kita menjadi karakter yang baru. Kalau kita sudah benar-benar, saudara, ada di dalam Kristus. Yang tadinya kamu adalah suka memaki orang, saudara, itu kan karakter, sifat. Nah, itu harus bisa diubah menjadi tidak suka lagi akan hal itu. Ya. Ada seorang preman, saudara. Orang preman ini ilustrasi, saudara. Seorang preman naik bis, saudara. Naik bis, dia baru pulang dari penjara, saudara. Biasa dia pulang kampung, saudara. Dan ketika dia pulang kampung, dia sampai di kampungnya, saudara. Semua orang, saudara, pada takut sama dia. Baru ketika ketemu dengan ada satu orang yang berani menanyakan sesuatu kepada pemuda ini, dia mengatakan seperti ini, Bang, selama abang di dalam penjara, apa yang abang rasakan? Pemuda ini mengatakan seperti itu, oh iya, ketika saya berada di penjara, saya dididik dengan baik di sana, dan saya mau berubah, hidupku sudah mulai berubah. Jadi abang gak maki-maki lagi? Enggak, saya gak mau maki-maki lagi. Abang gak mencuri lagi? Enggak, saya gak mencuri lagi. Karena dia waktu itu di penjara karena mencuri. Oh, jadi abang sudah bertobat? Iya, saya sudah bertobat. Oh iya. Tapi saudara, ketika dilanjutkan lagi, saudara, dia bilang, hanya satu yang belum bertobat dalam hidupku. Apa? Tanganku ini. Kenapa tanganmu? Ya kalau ada yang macam-macam, saya tinju lagi mereka gitu. Nah, sama aja saudara, itu katanya itu baru berubah namanya, ya. Belum bertobat. Bertobat itu tidak boleh setengah-setengah, saudara. Bertobat ini adalah seluruhnya kehidupan kita. Amin. Amin. Iya, saudara, harus. Kalau setengah-setengah, kasihan kita, saudara. Ya, satu lagi, saudara, ada lagi pemuda yang saya terkenal itu. Ini juga ilustrasi, saudara. Ya, ketika dia naik bis, saudara. Kalau orang di desa itu dia terkenal dengan pemuda yang sangat beringas, saudara. Ya, tiba-tiba dia lagi nyanyi, saudara. Dia menyanyikan lagu di mobil ini. Aku masih seperti yang dulu. Begitu dia menyanyikan lagu itu, semua penumpang dari bis, supir, stop, kami mau turun, saudara. Kenapa mau turun? Mereka takut karena pemuda yang ternyata belum bertobat. Ternyata karena aku masih seperti yang dulu. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita bangga dengan masa lalu kita,
aku lakukan dulu. Apa yang pernah terjadi di masa dulu, ketika aku ada di dalam Tuhan, aku tidak lagi menganggapnya, aku tidak mengingat-ingatkannya lagi, dan aku tidak bangga lagi dengan masa laluku, entah masa lalunya baik, entah masa lalunya benar, saudara, dan apapun. Dia bilang, Paulus mengatakan adalah, itu aku anggap adalah sampah, tidak ada artinya, saudara. Ya, sebenarnya bahasa aslinya, saudara, itu sebenarnya adalah kata sampah itu hanya diperhalus, saudara, di dalam Alkitab. Sebenarnya adalah itu lebih kasar, maaf, dan seperti apa, kotoran manusia yang tidak ada artinya. Apa pencapaianku dulu adalah tidak ada artinya. Aku sudah meninggalkannya karena apa? Aku sudah menemukan yang paling berharga di dalam hidupku. Makanya aku meninggalkan itu dan aku tidak pernah bangga. Paulus adalah bukan orang biasa. Dan ketika aku ada di dalam Kristus, aku menemukan Kristus, maka aku menjadi manusia baru dan aku lebih bersemangat lagi. Karena apa? Aku ketemu dengan juru selamatku yang aku cari selama ini. Amin. Harus anak-anak muda, semua jemaat Gifkin, jemaat Bapak, ya kita harus bangga dengan masa depan kita. Makanya dikatakan, saudara, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harus kita bangga, saudara, bahwa kehidupanku yang dulu itu biarlah itu berlalu. Tapi sekarang aku menjadi manusia baru. Mari kita katakan bersama-sama, aku mau menjadi manusia yang baru. 2, 3. Aku mau menjadi manusia yang baru. Sekali lagi, aku mau menjadi manusia yang baru. Aku mau menjadi manusia yang baru. Apa yang saudara? Kita harus. Dan itu adalah hanya kita bisa lakukan, saudara, tidak bisa dari orang lain. Yang bisa mengubahkan hidupmu adalah hanya Tuhan. Ketika kamu menempel dengan Tuhan, ketika kamu menempel dengan sumber kehidupan itu, maka kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Amin. Dari balik kesingkat, saudara, perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia lama kita, hari yang bertata selama ini, sekarang manusia yang barulah yang bertata dalam kehidupan kita. Manusia yang mungkin kita selama ini adalah kita mengedepankan dengan keegoisan kita, harga diri. Selama ini pokoknya kita lah orang yang paling benar, orang paling hebat. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, Paulus mengatakan tidak ada artinya. Hanyalah Yesus yang terhebat dalam kehidupan. Amin. Kehidupan lama sudah berlalu. Marilah kita memulai kehidupan yang baru, yang kita sungguh-sungguh kita mengalami ada Tuhan di sana. Kehidupan yang baru dan yang akan datang, yang terus kita nantikan adalah ketika kita hidup ada di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu selama ini? Apa yang menjadi bebanmu selama ini? Yang terus kamu rindukan, yang terus kamu gumulin kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Aku adalah pokok anggur. Yesus menjadi pokok anggur. Yesus menjadi pokok dalam kehidupan kita, dan kita harus menempel kepada Dia, saudara. Seperti ini ada pohon, saudara, dan ini menjadi kekuatan. Dan ranting-ranting, saudara, yang menempel pada dirinya adalah di situ mereka akan mendapatkan kekuatan. Mereka akan bisa mendapatkan kekuatan ketika mereka menempel dalam pohon, dalam batang itu, dan mereka akan menghasilkan buah yang sesuai dengan apa yang ada di dalam batang pohon itu, saudara. Kecuali yang sekarang kan karena ilmu, saudara, ada namanya ada cangkokan, saudara. Kalau cangkokan bisa mangga, baru bisa dicangkok dengan rambutan, bisa, saudara. Bisa di ranting itu bisa jadi rambutan juga. Tapi ini bukan berbicara tentang cangkokan, saudara. Tapi kehidupan yang menempel kita ketika kita lahir dari Kristus dan benar-benar lahir dari tubuh Kristus, maka buah-buah kita pun akan melahirkan
apa yang Tuhan atau Kristus lakukan, inginkan dalam kehidupan kita. Ayo, jangan bangga dengan masa lalu, tapi kita akan bangga dengan kita hidup yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu ini, Sejak Pertobatan. Ya, ini bagus sekali lagu ini, saudara. Ya, bagaikan batra tak berhaluan, terombang ambing dihempas gelombang. Demikian hidup ini penuh dengan cobaan, selama meninggal firman Tuhan. Yang katakan refnya adalah sejak pertobatan, kembali kepada Yesus, hidupku jadi baru, diangkat oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian mulai dari awal, saudara, dengan sungguh-sungguh. Katakan, bagaikan batra tak berhaluan. ketika kita ada di dalam Tuhan, hidup kita menjadi baru. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus, untuk pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama sambil kita nyanyikan pujian mulai dari awal lagi. Bagaikan batra berhaluan tak berhaluan.
Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih lewat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus ada di dalam Kristus. Ketika kami ada di dalam Kristus, kami menjadi manusia yang baru. Kehidupan kami telah diubahkan oleh Tuhan. Karakter kami, sikap kami, perilaku kami, kehidupan yang lama kami tidak bangga-banggakan lagi, tapi kami membanggakan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Terima kasih. Secara kebetulan Tuhan, dengan juga kami melakukan pada hari ini tentang perjamuan kudus yang mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mati di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni dosa kita, supaya kita menjadi menyatu di dalam Kristus dan kita menjadi hidup yang baru. Urapi kami Tuhan, seluruh pelayan Tuhan, lakukan apa yang kami lakukan hari ini, biarlah kami benar-benar mengalami Kristus. Kami siap untuk menerima perjamuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Bagaimana Terang Tak Berkaruan. Coba
sudah mendapatkan roti dan anggur. Amin. Mari kita angkat roti ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan yang sungguh-sungguh. Sebelum kita akan makan roti ini, apa yang telah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu, kita akan mengingat pada hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat roti dan kita akan makan roti ini dengan mengatakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita taruh anggur di tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan kita. Sebelum kita akan minum anggur ini, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah anggur yang kita minum adalah darah Kristus? Amin. Darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan untuk cintamu kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu kepada hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami benar-benar menjadi manusia yang baru. Biarlah kami memiliki pertobatan yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Mau cinta
yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh agung mulia. Mengasyurkan nama-Mu di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini. Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah menebus segala dosa kami. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami siraman rohani lewat kebenaran firman. Kami bersyukur sebagai jemaat Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan, mengajarkan kami dan mengajak kami untuk tetap hidup di dalam Kristus, supaya kehidupan kami diperbaharui hari demi hari. Sehingga Tuhan Yesus, itu alasan bagi Tuhan memberkati setiap kami ketika kami sungguh-sungguh di dalam Kristus. Saya kami boleh menancapkan akar kami di dalam Kristus dan bertumbuh, dibangun di dalam Kristus dan menghasilkan buah yang luar biasa. Dan buah itu Tuhan Yesus 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan hidup kami bermanfaat bagi banyak orang. Ya Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman yang kami dengarkan ini benar-benar menjadi motivasi bagi hidup kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, biarlah hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang lebih luar biasa lagi Tuhan menjadi milik hamba-Mu. Berkati keluarga, berkati pelayanan ini Tuhan. Biar lewat penggembalaan di tempat ini banyak jiwa-jiwa diubahkan, banyak jiwa-jiwa mengenal akan Kristus dan memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan lewat gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga bahwa perjamuan kudus yang telah kami lakukan pada saat ini, yang telah dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menebus dosa kami, menyucikan hidup kami, memperbaharui hidup kami lewat darah dan Tuhan Yesus tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat perjamuan ini juga kami jemaat di tempat ini, kami mengingat akan pengorbanan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu di tempat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara? Kami katakan saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Di sebelah kiri saya, yang maju duluan, baru susul dengan sebelah kanan saya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat satu puji yang mengatakan, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia.